Halo, selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kembali kita ketemu dalam ibadah online pagi ini. Ya, yuk kita langsung aja, kita mulai aja. Tapi kita doa dulu, ya. Bapak, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami kembali bertemu dalam ibadah online. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami telinga untuk mendengar setiap firman Tuhan. Berikan hati untuk menyimpan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Dan kami dapat menjadi pelaku firman walaupun kami anak-anak Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Baik anak-anak, baik hamba, menyampaikan firman Tuhan, berkati semua pagi ini Tuhan. Kami berdoa, kami peralaskan, kami mulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita mulai aja, kita langsung angkat pujian, berilah yang terbaik. Nah, anak semua, tadi kita telah memuji Tuhan, pujian katakan berilah yang terbaik. Ya, yuk kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, anak semua, kita sebentarkan dengarkan firman Tuhan, kita kembali, kita doa dulu ya, biar kita dapat berkat dalam firman Tuhan pagi ini. Ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi ini Tuhan. Kami sebentarkan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati yang mau menerima firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dan Tuhan biarlah Engkau memimpin dalam firman Tuhan pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, suatu ketika beberapa dari murid Tuhan Yesus datang ke kota Antiokhia. Pada waktu mereka tiba di sana, mereka menemukan bahwa tidak ada pengikut Yesus ya yang tinggal di sana. Tidak ada juga gereja di sana. Maka murid-murid Yesus mengatakan, kita harus memberitahu tentang Tuhan Yesus ya. Kita harus memberitahu mereka bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa dari segala bangsa, untuk segala jenis manusia. Kita harus memberitahu mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka akan diselamatkan. Ya, maka mulailah mereka memberitahu orang-orang tentang Yesus. Ya, mereka berbicara di toko, mereka berbicara di jalan-jalan. Ya, mereka pergi ya menyampaikan kabar kesukaan. Ya, Roh Kudus menyertai mereka. Dan banyak orang-orang Antiokhia ya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Yerusalem mendengar bahwa tentang semua kabar itu, maka ia mengutus Barnabas, salah seorang pemimpin dari mereka, untuk ke Antiokhia. Ya, pada waktu Barnabas tiba di sana, ia melihat bagaimana Allah bekerja di Antiokhia ya, membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Barnabas sangat senang, sangat bersuka cita. Ya, ia berbicara pada kelompok besar pengikut Tuhan Yesus.
taatlah selalu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Dan Barnabas berkata demikian. Dan Roh Kudus bekerja menyebabkan lebih banyak orang lagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Barnabas membutuhkan seorang pemimpin lain untuk membantu di Antiokhia, ya, karena kekurangan pemimpin, ya. Maka Barnabas mengizinkan Saulus atau Paulus, yang disebut Paulus, untuk membantu Barnabas di Antiokhia, ya. Maka Barnabas pergi ke Tarsus di mana Saulus tinggal, ya. Lalu setelah sampai di sana, setelah ketemu dengan Saulus, lalu Barnabas berkata, "Hai Saulus, maukah engkau ikut dengan aku ke Antiokhia?" Ya, tanya Barnabas pada Paulus. Kita akan sama-sama bekerja di sana untuk mengajar orang-orang tentang Tuhan. Ya, maka bersama-samalah Barnabas dan Paulus pergi ke Antiokhia untuk mengajar orang-orang tentang Yesus. Barnabas dan Paulus mengajar mereka selama 1 tahun penuh. Ya, orang-orang di sana mendengarkan dan juga saling belajar untuk mengasihi, melayani Allah, dan juga saling melayani sesama mereka semua. Dan di Alkitab dikatakan bahwa di Kisah Rasul 11, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Ya, Kisah Rasul tadi dikatakan jemaat di Antiokhia itu pertama kali disebut Kristen. Ya, lalu suatu ketika, ya, datanglah seorang bernama Agabus, ya, dari Yerusalem ke Antiokhia. Ya, dia mengatakan bahwa sebentar lagi seluruh kekaisaran Roma akan kehabisan bahan makanan. Nah, maka orang-orang Kristen di Antiokhia ini membantu orang-orang Kristen di Yerusalem. Mereka memikirkan bagaimana caranya untuk menolong orang-orang di Yerusalem. Ya, mereka berunding satu sama lain. Akhirnya mereka bersepakat, ya, mungkin di antara bagian orang di Antiokhia ini ada yang punya uang, dia kumpulin uang-uang itu, ya, untuk membantu orang-orang di Yerusalem sana memberi makanan. Lalu setelah uangnya terkumpul, ya, dia berikan pada Barnabas, ya, dan Paulus untuk memberikan pada orang-orang di Yerusalem sana, ya, untuk memberi bahan makanan agar mereka tidak kelaparan. Ya, Barnabas dan Paulus mengambil persembahan itu, ya, dan mereka membawanya ke Yerusalem, ya, kepada gereja di Yerusalem. Nah, maka pengikut Yesus di Yerusalem sangat berterima kasih, ya, sangat berterima kasih karena yang tadinya kekurangan memikirkan bagaimana caranya membeli makanan karena sedikit, karena tidak punya uang. Puji Tuhan dapat berkat dari orang-orang Antiokhia memberi, ya, mau memberi, ya, buat orang-orang di Yerusalem. Maka orang-orang Kristen di Antiokhia sangat sukacita, ya, mereka bisa memberi, ya, kepada mereka yang lapar. Mereka memuji Allah karena melayani Dia. Ya, anak-anak, kita lihat orang-orang Antiokhia selalu berkumpul, ya, lalu mendengar bahwa ada kabar saudara-saudaranya yang kekurangan bahan makanan. Dia kumpulkan uang, ya, sedikit demi sedikit untuk membantu saudara-saudaranya memberi apa yang dia bisa beri. Nah, anak-anak semua, kita belajar seperti orang-orang Kristen di Antiokhia ini, ya. Kita bisa memberi apa yang kita siap berikan buat teman
buat saudara, buat adik, cici, buat papa, mama, terlebih apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Terlebih buat Tuhan. Ya, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita berikan buat Tuhan, buat papa, mama, buat saudara-saudara kita. Mari kita belajar bisa melayani, bisa memberi apa yang kita punya. Ya, amin firman Tuhan pagi ini. Nah, anak-anak semua, ayat hafalan untuk minggu ini semua ya, dari kelas kecil, tengah sampai besar. Ya, diambil dari Ibrani 13 ayat 16a. Ya, Ibrani 13 ayat 16a. Langsung bacain. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sampai situ, sampai bantuan. Ya, kalau saya ulangi, Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sampai situ. Ya, anak-anak semua, yuk kita angkat pujian. Tapi sebelumnya di teman kita ada yang berulang tahun. Ya, 2 teman kita. 1 Kenneth, 1 lagi Justin. Ya, yuk untuk itu kita doakan dulu buat teman-teman kita. Ya, yuk. Tuhan, pagi ini kembali kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang berulang tahun, yaitu Kenneth sama Justin. Tuhan, Engkau berikan tambah umur 1 tahun lagi. Tuhan, kami percaya juga Kau tambahkan Tuhan, baik kepintaran, kasih sayang, Tuhan tambahkan berkat, dan Tuhan tambahkan cintanya Tuhan. Baik cinta buat Tuhan sendiri, buat keluarganya sendiri, Tuhan berkati Tuhan. Tambahkan selalu berkat-berkat-Mu buat teman-teman kami Tuhan. Tuhan berkati selalu, pagari selalu Tuhan, jagai selalu Tuhan. Berkati teman kami ini Tuhan. Dan tambahkan selalu cintanya buat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita angkat pujian. Ku beri yang terbaik. Ya. segenap hatiku dan segenap jiwaku. Anak-anak semua, ibadah pagi ini
kita telah selesai, tapi kita berdoa dulu untuk pagi ini. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, itu anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan jadikan kami semua berkat buat kami Tuhan. Ajar kami bisa menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Kami bisa memberi apa yang kami bisa berikan Tuhan, untuk baik Engkau terlebih lagi buat teman keluarga kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak didik kami satu persatu Tuhan. Tuhan jagai pagari mereka, bungkus Engkau saudara Yesus, dan Tuhan berkati orang tua mereka Tuhan, dalam berkati dalam segala sesuatunya Tuhan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati juga Tuhan para lause kami satu persatu Tuhan. Jaga juga, pagari juga, bungkus, dan Tuhan berkati juga. Terima kasih Bapa, pagi ini kami ucap syukur pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.